Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak sekalian, ibu-ibu yang menyempatkan waktu untuk hadir dalam majelis kita ini, dalam majelis kami rutinan kita hari ini. Wa insyaallah langsung saja sesuai yang sudah disebar mungkin dari tim media. Insyaallah hari ini kita akan sebenarnya menyambung dari tema saya bulan lalu. Jadi saya masih ingat awal bulan lalu itu, kalau tidak salah, agak sedikit mengusik pikiran saya bahwa bulan lalu saya menyampaikan tentang Maulid Nabi itu sunnah atau bid'ah. Nah, kita sudah bahas. Kemudian kesimpulannya adalah Maulid Nabi secara seremonial mubah, boleh, secara isi sunnah. Kemudian Pak Hari bulan lalu nanya, Ustaz, gimana caranya supaya kita bisa nangkep nih, bisa ngerti betul tentang bagaimana menganalisis, memahami bid'ah ini. Waktu itu saya jawab, berat juga Pak, karena perlu dalil, perlu menguasai dalil. Dan untuk itu perlu nyantri, perlu pesantren. Setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata mungkin saya bisa memperdalam sedikit pemahaman yang mungkin kurang tajam, kurang dalam dari Bapak sekalian tentang bid'ah itu apa, kufar itu apa, melalui sambungan pengajian minggu ini, hari ini insyaallah. Karena memang terus terang saja untuk memahami ini dalam satu kajian mungkin nggak cukup. Maka saya melanjutkan dengan tema hari ini, menyikapi praktek keberagamaan di sekitar kita, dalam tanda petik, yaitu menyikapi mengkafirkan dan menyikapi membid'ahkan. Jadi ada 2 poin. Ada 2 poin yang saya akan bahas hari ini adalah tentang mindset kita dalam beragama, yaitu tentang bagaimana menyikapi orang yang senang atau mengucapkan kata-kata si A kufur, si A kafir. Bagaimana pula kita menyikapi sebagian orang lain yang mudah mengatakan si fulan bid'ah, si fulan melakukan bid'ah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 2 hal ini. Bapak sekalian, seperti yang mungkin sering kita dengar, bahkan baru-baru ini kita tahu berita tentang seorang perempuan, ibu-ibu, bawa pistol ke kantor polisi, pengen nembak polisi. Dulu beberapa tahun yang lalu juga sering terjadi bom di Sarinah, di Tamrin, bom di Bali, dan lain sebagainya. Kok bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya, sebabnya adalah karena pemahaman sebagian orang yang salah. Siap. Pemahaman sebagian orang, persepsi sebagian orang tentang kafir, tentang bid'ah kurang tepat. Nah, maka lahirlah, kalau kita dengar orang-orang yang mengatakan pemerintah kita tauhid, pemerintah kita kafir, pemerintah kita keluar ajaran Islam, polisi-polisi kita ini kafir. Apalagi orang-orang yang ziarah ke makam Habib luar Batang ini, yang ke ziarah tiap malam Jumat, malam Senin, itu kafir, keluar dari agama Islam. Ini baru kafir. Iya, pernah dengar ya? Pernah dengar Pak ya? Yang ziarah kubur bid'ah. Yang kemarin 2017 masih ingat saya. 2017, yang ikut membela Ahok bid'ah. Yang milih Ahok kafir. Kedengaran ya? Kalau masih ingat ya. Yang kedua, setelah itu minggu lalu saya bahas sedikit tentang Maulid Nabi. Sebenarnya tidak hanya Maulid Nabi yang dibid'ahkan,
tahlilan bid'ah. Tadi kita salim-salaman habis Assalamualaikum warahmatullahi, imam salim, itu bid'ah dalam sebagian kelompok umat Islam. Kita wirid tadi, alhamdulillah, zikir tadi ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu pun bid'ah. Ada banyak sekali praktek-praktek bid'ah. Termasuk seperti kita membaca tasbih, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi dengan biji-bijian, dengan tasbih yang kita sebut itu pun disebut dengan bid'ah bagi sebagian kelompok. Nah, saya ingin bahas sedikit di sini bahwa bagaimana sih cara kita untuk menyikapi ini? Bagaimana sih cara kita untuk melihat gimana sih kita kriteria saat kita bilang kelakuan A bid'ah, perlakuan B kafir. Orang yang melakukan A kafir, orang yang melakukan B bid'ah. Apa indikatornya? Bagaimana kita bisa menyimpulkan itu? Nah, inilah insya Allah hari ini kita akan bahas bahwa Bapak Ibu sekalian tidak mudah untuk kita mencap kafir. Tapi meskipun ini di sebagian kelompok sampai sekarang masih ada yang terkenal ISIS ya. ISIS mudah mengkafirkan, kemudian diperangi, dibunuh. Bahwa kita tidak mudah bisa untuk mencap seseorang kafir. Untuk itu, pertama mari kita simak sedikit tentang bagaimana sejarah ini ada. Dulu, ketika tahun 37 Hijriah, tepatnya pada perang Siffin, yaitu perangnya Sayyidina Ali versus Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu, pengangkatan Khalifah Ali sangat penuh kontroversi. Jadi kita punya khalifah 4. Setelah Nabi Muhammad wafat, khalifah pertama Abu Bakar. Abu Bakar wafat, diganti Umar. Umar wafat, diganti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat, diganti Sayyidina Ali. Berbeda dengan 3 khalifah lainnya, satu khalifah yang keempat ini, yang namanya Sayyidina Ali, karamallahu wajhah ini, pengangkatannya penuh kontroversi. Dari sisi istri Nabi Siti Aisyah tidak setuju. Dari sisi Muawiyah, sahabat Nabi juga ini, juga tidak setuju. Artinya Muawiyah secara terang-terangan dengan beberapa ashabun Nabi, dengan beberapa sahabat Nabi lainnya memberontak pada Sayyidina Ali. Puncak dari pemberontakan itu adalah perang Siffin, yaitu perang antara kelompok pembela pemerintahan, yang bela pemerintah waktu itu, yang memerintah Sayyidina Ali, dengan yang oposisi pemerintahan, yaitu kelompoknya Muawiyah. Terjadilah perang Siffin, perang besar-besaran waktu itu, antara kelompok Sayyidina Ali dengan kelompoknya Muawiyah. Peranglah mereka, di tengah-tengah perang, memang tidak kuat kelompoknya Muawiyah ini. Betapa banyak pasukan-pasukan prajurit-prajurit mati. Nah, ini sekretarisnya Muawiyah ngasih masukan kepada pemimpin perang Muawiyah. Namanya Amr bin As, sahabat Nabi juga. Kata Amr bin As, ya Muawiyah, ini kalau kita teruskan perang ini, hancur ini. Babak belur kita ini sama pasukannya Sayyidina Ali. Nggak bakal mungkin bisa menang. Lantas apa solusi engkau, wahai Amr bin As? Maka dikatakan, kita tahkim saja. Tahkim itu proses dalam perang, salah satu fikih perang, ngangkat Al-Quran supaya perang berhenti. Kemudian diselesaikan dengan rembuk diskusi. Diselesaikan dengan duduk bersama. Namanya tahkim. Sayyidina Ali tahu, yang ngusulin tahkim itu bukan langsung Muawiyah, tapi Amr bin As, orang sama-sama kenal kok. Tapi karena itu Sayyidina Ali terus menggempur. Digempurlah terus pasukan Muawiyah. Nah, peristiwa ini di dalam fikih dikatakan seharusnya kalau sudah tahkim, perang berhenti. Nah, Sayyidina Ali tidak, lanjut terus perang. Maka pada hari itu juga, sejak itu juga, kelompok-kelompok yang awalnya mendukung Sayyidina Ali terpecah. Terpecah menjadi 3. Pertama, Syi'atu Ali, namanya Syiah.
Sekarang disebut Syiah. Yang kedua Khawarij. Kelompoknya Sayyidina Ali aslinya ini. Yang ketiga Murji'ah. Kata orang Khawarij, Sayyidina Ali itu kafir. Kenapa? Karena orang sudah nyerah, sudah mau tahkim, masih digempur. Oleh karena itu, aliran pertama, pemikiran pertama yang dikit-dikit kafir, beda dikit kafir, nggak sama dengan pemahaman kelompoknya kafir, namanya Khawarij. Dari khoroja, ini adalah barisan. Kharaj artinya keluar, yaitu orang yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali, yang nggak setuju dengan Sayyidina Ali terus menggempur. Lahirlah namanya kelompok Khawarij. Pemahaman Khawarij yang paling jelas adalah, kata Khawarij, pelaku dosa besar hukumnya kafir. Kafir artinya kekal di neraka dan halal darahnya. Oh, ini Khawarij. Maka nggak heran kalau ada teroris-teroris nembak polisi, ngebom di tempat umum, nggak heran karena ini adalah sampai sekarang ini adalah buah atau perpanjangan tangan dari pemahamannya Khawarij. Khawarij. Kata Khawarij, wamal diambil dari Al-Quran. Al-Quran surat An-Nisa dikatakan wamal lam yahkum bihukmillah faulaika humul kafir. Barang siapa yang berhukum, menetapkan hukum dengan bukan hukumnya Allah, kafir. Sayyidina Ali telah melawan hukumnya Allah, maka Sayyidina Ali kafir. Kafir Sayyidina Ali. Tapi bagaimana dengan Muawiyah? Dalam pandangan Khawarij, Muawiyah pun kafir. Karena Muawiyah memberontak pemerintahan yang sah. Jadi Sayyidina Ali kafir, Muawiyah kafir. Karena simple. Setiap orang yang melakukan dosa besar, hukumnya kafir. Kalau saya lebih gampang, mencuri, orang-orang yang mencuri, berzina, minum khamar, apalagi dosa-dosa besar, hukumnya kafir, kekal di neraka. Ini pemahaman orang Khawarij. Dari barisan Sayyidina Ali juga keluar lagi satu pemahaman, namanya Murji'ah. Itu orang yang mengatakan bahwa tidak ada itu dosa besar. Iman itu stabil. La yazid wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah, juga tidak berkurang. Jadi kalau ada orang membunuh, kalau ada orang mencuri, kalau ada orang minum khamar, ya enggak apa-apa. Tetap juga masuk surga. Kata orang Murji'ah. Nah, aliran ini berkembang sampai sekarang. Yang pertama sekarang disebut Islam ekstrim. Ekstrim, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bom, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit teror, dikit-dikit tembak. Murji'ah melahirkan Islam sekarang namanya liberal. Zina boleh, enggak apa-apa. Apalagi bunuh orang enggak apa-apa. Islam nggak usah sering-sering sholat, enggak apa-apa tinggal sholat. Itu adalah perpanjangan tangan dari paham Murji'ah. Baik. Saya akan memperpanjang Murji'ah dan Khawarij. Intinya kalau Ahlus Sunnah, kalau kita berpendapat bahwa pelaku dosa besar, ya yang membunuh, yang merampok, yang melakukan yang minum khamar, itu hukumnya fasik. Hukumnya fasik. Bukan kafir. Fasik, dia masuk neraka, dicuci dulu di neraka, setelah bersih dosanya, baru masuk surga juga ujungnya. Asal dia Islam. Jadi orang Islam, kalau kata Ahlus Sunnah, yang melakukan dosa besar, maka dia disebut fasik, bukan kafir. Tapi kalau Khawarij, pelaku dosa besar, kafir. Maka, Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang Khawarij. Kenapa? Kafir. Kafir, kekal di neraka. Kekal di neraka, halal darahnya. Maka saat sholat subuh, target orang Khawarij 3. 1, Muawiyah, dianggap kafir karena membelot pemerintahan yang sah. 2, Sayyidina Ali, karena tidak mau ikut tahkim.
Yang ketiga Amr bin As, asistennya, sekretarisnya Muawiyah. Ketika sholat subuh, Muawiyah saat itu sedang sakit, nggak datang ke masjid. Amr bin As jadi makmum bisa ngelak. Sayyidina Ali jadi imam, wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pisau, ditikam dengan sayat-sayatan. Memang sudah direncanakan. Dan ini adalah bagian dari ideologi. Coba, ngeri ya. Ideologi bisa membuat orang dari dulu. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar mati dibunuh. Sayyidina Ali mati dibunuh juga. Jadi nggak heran kalau sekarang kita nggak ada ISIS, orang ngebom, polisi dibom. Kemarin baru-baru ibu-ibu bawa pistol mau nembak polisi, nggak usah heran. Memang dari dulu itu adalah perpanjangan tangan dari paham Khawarij. Khawarij, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit tembak, dikit-dikit nggak ada toleransi sama sekali. Inilah aliran Khawarij dengan berlandaskan ayat Quran juga. Wa man lam yahkum bihukmillah faulaika humul kafir. Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukumnya Allah, maka dia kafir. Wah, dari sini Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang yang namanya Khawarij dalam nama lain, kalau dosen saya menyebut Neo Khawarij sekarang itu, atau Neo Murji'ah, eksis, tetap ada. Makanya kita tetap perlu hati-hati dalam bercerita, dalam menjelaskan, dalam berdakwah. Karena kita nggak tahu di mana itu Khawarij. Dia bisa taqiyah itu menyembunyikan identitas diri. Dia bisa taqiyah. Nah, tadi di awal saya bilang, kok sampai sekarang masih ada ya kita dengar orang-orang yang mudah mengkafirkan. Polisi kafir, orang ziarah kubur kafir, apalagi kemarin yang dukung Ahok kafir. Kenapa? Jawabannya satu, picik beragama. Ilmunya tidak sempurna, ilmunya tidak konsen, ilmunya tidak mateng. Pasti ya, orang, kalau kata guru saya, kalau baru 1 tahun belajar agama, dia menganggap dirinya paling alim. Kalau 5 tahun beragama, dia menganggap dirinya berkaromah wali. Tapi kalau dia sudah lebih dari 10 tahun, nggak mengkaji agama, dia bilang dirinya orang bodoh. Jadi, sikap-sikap ekstrim yang dikit-dikit mudah mengkafirkan, itu terlahir daripada pemahaman picik, pemahaman yang kurang. Bagaimana yang benar? Bagaimana pendapat Ahlus Sunnah? Bagaimana hadis Nabi dalam menjawab ini? Ini kita sebenarnya kalau orang itu paham, cukup satu hadis saja. Ada cerita, ada anaknya Zaid bin Harisah, namanya Usamah bin Harisah. Zaid bin Harisah budaknya Nabi, pembantunya Nabi yang paling disayang Nabi. Punya anak namanya Usamah bin Harisah. Usamah bin Zaid. Satu ketika Usamah bin Zaid ikut perang. Melawan kafir Quraisy, melawan kaum musyrikin. Perang. Ada satu lawan yang ahli perang, yang membunuh sekian banyak orang muslim. Peperangan sengit terus berlangsung, ketemulah dengan satu orang itu. Maka dikejar sama Usamah dan sama temannya namanya satu Ansori, seorang Ansor, seorang Madinah. Bertarung. Satu orang ini yang ahli perang, ini betul-betul menggunakan siasat perang, melawan dengan tangguh, sampai pada puncaknya dia kalah. Udah mau dibunuh, udah jatuh, udah tinggal mau disembelih. Dia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat nih. Kata Ansori bilang ke Usamah bin Zaid, jangan dibunuh. Dia sudah Islam. Kata Ansori, itu cuma alasannya aja itu supaya tidak dibunuh. Ditebaslah sama Usamah ibn Zaid. Mati. Cerita ini sampai kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memanggil Usamah ibn Zaid. Ya Usamah, panggil. Datanglah Usamah. Saya dapat berita Usamah. Kata Rasulullah, Aqatalta.
Apakah engkau membunuh? Angkala asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang sudah mengucapkan syahadat, dijawab sama Usama. Dia syahadat supaya nggak dibunuh doang, Nabi. Dia syahadat cuma gaya mengelak doang. Nabi marah. Nabi emosi. Marah besar Nabi dengan itu. Kata Nabi, hal syaqaqta an qalbi. Apakah engkau sudah buka dadanya? Apakah sudah pasti engkau mengira dia itu kafir? Apakah sudah pasti engkau memastikan syahadatnya itu tidak benar? Nabi marah. Artinya apa? Untuk menyebut seorang si fulan kafir, si A kafir, tidak bisa sembarangan. Harus jelas. Makanya ada al-fikih itu. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihapuskan, digeruskan dengan keraguan. Kita nih masih ragu nih orang ini. Kafir atau bukan ya? Non-muslim atau bukan? Tidak boleh kita bilang hai kafir. Iya kafir. Nggak boleh. Nggak boleh. Sampai segitu Nabi. Ketika ada orang yang memerangi Sayyidina Usama, lantas tiba-tiba di ujung hayatnya dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak boleh dibunuh. Nggak boleh kita bilang dia kafir lagi. Sebegitunya. Jadi, kalau kita sederhana yang lihat kemarin, Ahok kafir. Kemudian kemarin rame tuh, yang ngebela Ahok kafir. Dari mana buktinya? Dari mana dalil jelasnya? Nggak bisa. Jokowi nggak pernah kita lihat mungkin bagaimana amaliyah ibadahnya. Lantas oposisi pemerintah bilang Jokowi kafir. Dari mana? Polisi oleh kelompok-kelompok ekstrim disebut kafir. Dari mana? Kita tidak bisa mengejar seorang kafir kecuali kita jelas tahu. Kita tanya, misal dia, kalau kita kembali ke kelompok Khawarij tadi, kalau kata orang Khawarij, pembunuh, pencuri, penzina, pemabuk, kafir. Tapi kalau kata orang ahlu sunnah, panggil dulu. Ya, panggil peminum khamar. Misal, ditanya yang minum khamar ini, apakah kamu minum khamar karena memang kamu mengingkari ayat Al-Quran yang mengharamkan khamar, atau memang kamu tidak kuat aja? Atau memang saking enaknya khamar kamu nggak bisa melawan, tapi kamu beriman dengan ayat yang mengatakan khamar itu haram? Kalau dia jawab, saya minum khamar karena enak, tapi saya belum kuat untuk menjalankan ayat yang mengharamkan khamar, maka nggak kafir. Namanya fasik. Tapi kalau dia bilang saya minum khamar karena memang saya tidak percaya Al-Quran, baru kafir. Saya pernah, ini pengalaman pribadi. Ada perempuan pakai salib. Udah jelas banget itu, pakai salib. Saya dalam hati saya, oh orang Kristen, kata saya. Ya udah, saya jalan lah masuk. Waktu itu masuk ke musola. Pas saya di musola, itu ada. Itu perempuan ada. Waduh, ya Allah, seuzon. Nggak bisa kita, ternyata tidak semudah itu untuk kita mengatakan si fulan kafir, si A kafir, si B kafir. Ya, jadi bahkan satu hadis Nabi katakan, kalau kita sebut orang si A kafir, maka itu akan ada salah satu di antara dua yang kafir. Kalau si fulan tidak kafir, kita yang kafir. Kita yang mengatakan kafir, kekafiran itu kembali kepada kita. Oh, berat sekali Pak ya. Jadi sekali lagi, untuk menjudge, ini sebentar lagi tahun politik ini, tahun politik biasa. Agama dijadikan alat politik. Mulai nanti, si ini kafir, si ini kafir. Hati-hati. Hati kita jangan masuk ke golongan itu. Untuk menyimpulkan seseorang kafir, harus betul-betul jelas. Saya Kristen. Oh, ya sudah. Tapi kalau dalilnya belum jelas, tandanya belum jelas, tidak boleh. Tidak boleh kita menyebut, menjudge. Nanti, apalagi di sosial media itu ya, dikit-dikit orang komen, orang komentar, orang posting, gampang sekali mengkafirkan. Nah, pelajaran daripada sejarah Sayyidina Ali, sejarah perang Siffin, sejarah perangnya Usama, bahwa sekali lagi tidak boleh
kita mengatakan si fulan kafir tanpa dalil yang jelas. Clear satu, kafir. Jadi cara kita menyikapi seperti itu. Kalau ada orang kita ketemu si A kafir, lu kafir, gini kafir, peziarah kubur kafir. Ya. Kuburiyun kalau bahasa orang-orang sebutnya kuburiyun. Dari mana? Tuh, yang ziarah kubur itu menyembah kubur atau menyembah Allah? Sudah dipastikan belum dia menyembah yang di kuburan itu? Belum pasti. Kalau orang ahlu sunnah menyebutnya orang-orang yang ziarah itu sedang bertawassul, nyari wasilah. Nyari wasilah adalah Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Kalau pengen apa-apa, cari wasilah. Wasilah itu perantara. Pengen sukses, cari wasilah. Pengen kerja di tempat A, cari wasilah. Orang perantara. Itu ayat Quran. Dan tidak mudah, tidak boleh sembarangan kita sebut. Tuh orang-orang yang ziarah itu kafir semua itu karena menyembah kubur. Dalilnya mana? Buktinya mana? Nah, nih. Yang kedua, kafir sudah, sekarang kita bahas tentang bid'ah. Minggu lalu sudah saya bahas, tapi bid'ah hanya satu kasus, bid'ah Maulid Nabi. Sampai hari ini Pak ya, banyak orang-orang yang mengatakan misal wiridan bid'ah tadi, salaman tadi habis sholat kita salam bid'ah. Memang Nabi tidak pernah lakukan. Apalagi tasbih pakai tasbih, subhanallah subhanallah bid'ah. Apalagi tadi Maulid Nabi jelas bid'ah. Saya ingin membagi kepada dua hal. Bid'ah, kalau secara bahasa, itu artinya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Itu namanya bid'ah. Tapi secara definisi agama, bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nah, secara definisi ini. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Pertanyaan, apakah semua yang tidak dilakukan Nabi semuanya bid'ah? Pertama. Yang kedua, apakah semua yang dilakukan Nabi sunnah? Nah, coba kita jawab di sini ya. Pertama, apakah semua yang dilakukan Nabi itu sunnah semua? Atau ada yang bukan sunnah? Saya kasih contoh. Nabi, kalau setelah azan subuh, jadi Bilal azan subuh, Allahu Akbar, la ilaha illallah, selesai azan la ilaha illallah, Nabi itu berbaring-baring dulu sebelum ngimamin subuh. Pertanyaannya, baringnya Nabi nunggu iqamah, sunnah atau bukan sunnah? Ulama beda pendapat. Nabi itu rambutnya gondrong, panjang ke bawah. Ini kita nggak ada yang ikut Nabi nih, jadi rambutnya ini. Rambut Nabi itu gondrong. Pertanyaannya, oh ada satu. Ada satu. Pertanyaannya, pakai rambut gondrong sunnah atau tidak? Yang ketiga, Nabi istrinya dalam satu riwayat 11, dalam riwayat yang lain 13. Beristri 11 sunnah atau tidak? Ya? Jadi saya katakan, kalau saya berpendapat, tidak semua yang dilakukan Nabi sunnah. Tidak semua, Pak. Tidak semua yang dilakukan Nabi otomatis sunnah. Begitu juga sebaliknya. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Contoh lagi sholat. Nabi sholat jamaah, Nabi ngimamin di belakang ada yang berkata, Allahu Akbar takbir pertama. Nabi dengar di belakang ada baca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa yang kita baca ini doa kita itu. Itu enggak diajarkan Nabi. Nabi bilang, setelah selesai sholat Nabi bilang, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira itu? Jawab, ana Nabi saya. Kata Nabi, futihat abwabus sama. Saya melihat langit terbuka, turun rahmat Allah karena bacaanmu. Nabi tidak pernah baca Allahu Akbar kabira. Neng Nabi baca Allahumma baini wa bainak, bukan Allahu Akbar kabira. Jadi apakah yang tidak dilakukan Nabi semuanya bid'ah? Tidak juga. Contoh lagi, ketika Sami Allahu liman hamidah, salat nih. Sebagian kita baca Rabbana walakal hamd.
Tapi sahabat Nabi ada yang baca begini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat, Nabi nanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah alladzi mubarakan fih? Alhamdulillah ala kulli hal. Kata Nabi, tadi 34 malaikat berebut pahala daripada yang kamu baca itu. Nabi melakukan tidak? Tidak. Apa Nabi mengajarkan ini? Tidak juga Nabi mengajarkan. Apakah itu bid'ah? Bukan. Tidak bisa kita sebut bid'ah. Tidak bisa kita sebut bid'ah, Pak. Dalam banyak hal. Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah sebelum tidur bikin simpul tali jumlahnya 1000. Simpul tali. Dulu belum ada tasbih, Pak. Apalagi tasbih digital belum ada. Dibikinlah 1000 simpul tali. Dibaca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi pernah mengajarkan tidak? Tidak pernah Nabi mengajarkan. Nabi pernah mencontohkan? Tidak pernah juga. Tapi apakah itu bid'ah? Tidak. Tidak. Maka ulama mengatakan melalui ayat Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Allah perintahkan kerjakan. Apa yang Allah larang jangan kerjakan. Melalui ayat ini ulama mengatakan tidak bisa kita membid'ahkan kalau tidak ada dalil yang membid'ahkan. Ya? Paham Pak ya? Maulid Nabi bid'ah dari mana? Mana dalilnya? Dalil bid'ah mana dalilnya? Harus ada dalil. Karena kenapa? Minggu lalu sudah saya ulang ini. Tarkun Nabi laisa bil hujjah. Nabi meninggalkan perkara nggak bisa dijadikan hujjah, Pak. Nabi meninggalkan sesuatu tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengatakan sesuatu itu bid'ah. Taraweh. Taraweh model kita 23 rakaat bareng-bareng. 8 rakaat bareng-bareng nggak ada. Itu dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak ada itu. Tapi spiritnya kan jelas. Sholat itu sunnahnya berjamaah. Apakah itu lantas bid'ah? Tidak. Oleh karenanya, Nabi meninggalkan sesuatu, tarawih nggak dikerjakan Nabi. Tarawih model kita ini, Nabi nggak mengerjakan. Tasbih pakai alat hitung itu, Nabi nggak mengerjakan. Iftitah pakai Allahu Akbar kabirah, Nabi nggak pernah mengerjakan. Oleh karenanya, Nabi meninggalkan sesuatu tidak bisa menjadi dalil. Maka dalam menyebut sesuatu itu bid'ah atau tidak, harus ada dalil yang menyebutkan itu bid'ah. Kalau memang ada bid'ah, berarti bid'ah. Kalau tidak, nggak bisa kita sebut bid'ah. Dari mana dalilnya? Itu yang pertama. Ini agak sulit. Kita harus tahu dalil dulu, baru bisa menyimpulkan satu perkara bid'ah atau tidak. Jadi satu perkara misalnya asinan bid'ah atau tidak, harus tahu dalilnya. Tahlilan bid'ah atau tidak, harus tahu dalilnya. Maulidan bid'ah atau tidak, harus tahu dalilnya. Selagi tidak ada dalil yang jelas, maka tidak bisa kita bid'ahkan. Nah, yang kedua, setiap yang dilakukan Nabi belum tentu sunnah. Ulama beda pendapat, Pak. Islam tuh punya, ini yang paling gampang untuk kita menganalisis bagaimana sih kita menyimpulkan satu perkara bid'ah atau tidak. Paling gampang ini. Ada kaidah dalam usul fikih. Al-Islam salihun likulli zaman wa makan. Islam itu relevan, sesuai untuk dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Ini salah satu dalil usul fikih ini. Al-Islam salih likulli zaman wa makan. Islam itu relevan kapanpun dan dimanapun. Makanya salah satu prinsip Islam yang paling jelas adalah Islam tidak mengedepankan, tidak mengkultuskan bentuk. Nah ini paling gampang nih Pak. Islam tidak mengkultuskan bentuk, tapi Islam memprioritaskan value, nilai. Nah bagaimana contoh? Nabi pakai jubah kalau kemana-mana, sholat pun pakai jubah. Sekarang pertanyaannya, sunnahkah kita pakai jubah? Ulama beda pendapat. Sunnahkah sholat pakai jubah? Atau sebaliknya? Nggak pakai jubah, bid'ah kah? Nabi nggak pernah pakai kemeja, pakai batik. Nggak pernah, Pak. Nggak ada pakai baju apa. Koko, nggak ada koko kan bahasa Cina. Koko. Nggak ada ya. Nabi tidak pernah. Nabi tidak pernah melakukan itu.
Jadi, Islam mengedepankan nilai. Dalam berpakaian, yang dipentingkan nilainya apa? Menutup aurat. Maka, orang-orang yang memakai, misal ada orang mau pakai setiap sholat, mau pakai gamis, boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh saja. Bagus. Asal niatnya ngikut Nabi. Berpahala? Berpahala. Tapi jangan bilang, jangan ngejudge orang yang tidak pakai gamis, orang yang pakai baju kemeja, nggak dapat pahala. Atau bid'ah. Karena Islam itu yang penting value, bukan bentuk. Masjid, contoh masjid. Apakah masjid harus pakai kubah? Harus pakai kubah masjid itu? Tidak, ini nggak ada kubah. Nggak ada kubah, Pak, ya. Apakah masjidnya harus seperti kubah, petak? Nggak mesti bulat juga boleh. Di Semarang ada apa? Masjid Cengho. Di Brigip ada masjid apa? Musola Baba Alun. Bentuknya kayak kelenteng. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena Islam tidak mengedepankan bentuk, tapi value-nya. Ada orang ibadah kan situ, menyembah Allah kan situ. Ya. Yang paling ekstrim, ini mohon maaf. Yang paling ekstrim. Nabi bilang, wa'uful liha, panjangkanlah jenggot. Ulama beda pendapat. Jenggot sunnah atau tidak? Dalam berpenampilan. Sunnah atau tidak? Beda pendapat. Beda pendapat. Banyak ulama-ulama kita nggak pakai jenggot. Tapi juga banyak ulama yang pakai jenggot. Kalau orang pakai jenggot, mengikuti hadis Nabi wa'aful ya, berpahala. Ikut Nabi. Tapi jangan bilang orang yang nggak pakai jenggot, saya pakai jenggot sedikit ya. Orang-orang yang tipis jenggotnya atau nggak pakai jenggot, bid'ah. Tidak melakukan sunnah, jangan. Karena Islam itu value, Pak. Yang terpenting adalah hadis Nabi yang kita ikut. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Yang penting indah, Pak. Berpenampilan yang bagus. Celana. Haruskah kita kalau gamis di Arab cingkrang? Karena debu, Pak. Takut kena debu. Haruskah kita kemana-mana pakai celana cingkrang? Ulama beda pendapat. Tapi kalau mau ikut Nabi, boleh. Asal jangan membid'ahkan yang tidak begitu. Nah, ini adalah dua cara, Pak. Agar kita bisa berpikir, agar kita bisa menganalisis sesuatu itu bisa kita bilang bid'ah atau tidak dengan dua cara ini. Yang pertama kaidah dalil. Ada nggak dalilnya yang mengatakan tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah dan lain sebagainya, maulidan bid'ah? Yang kedua, yang kita lihat lagi, ada nggak dalilnya nggak pakai jenggot bid'ah, nggak pakai jenggot ingkar sunnah, nggak pakai gamis ingkar sunnah, juga tidak ada dalilnya. Dan secara kaidah usul fiqh, secara kaidah yang terpenting adalah value, bukan bentuk. Tapi kalau kita mau ngikut secara bentuk juga enggak apa-apa. Dapat pahala? Dapat. Nah, jadi kita bisa menimbang-nimbang, Pak, dalam menilai ini kafir, indikatornya harus jelas dulu. Ini bid'ah, indikatornya harus jelas dulu. Kalau bid'ah, indikatornya satu dalil, yang kedua dia bertentangan nggak dengan satu yang disebut salih likulli zaman wa makan. Dia bertentangan nggak dengan value-nya. Orang maulidan bertentangan nggak dengan value Islam sebenarnya? Tidak, Pak. Orang zikiran, ada ceramah, bertentangan nggak? Tidak. Tidak bertentangan. Yasinan misalnya, Nabi nggak pernah yasinan. Tapi bertentangan nggak dengan nilai Islam? Tidak. Oleh karenanya, kita tidak bisa menyebut sesuatu itu ada bid'ah, ini bid'ah. Ini tidak bid'ah. Kalau kita tidak punya dalil yang kuat. Yang kedua, kalau kita tidak tahu salihun likulli zaman wa makan. Nah, ini kesimpulan saya hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa mempertambah wawasan kita dan lebih paham agar kita lebih bijak dalam bersikap, terutama menyikapi orang-orang yang mengatakan itu kafir, itu bid'ah, itu sesat dan lain sebagainya. Saya kira itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita pahami kan kalau kita pelajari ilmu itu kan ada empat mazhab ya. Hmm. Nah memang yang kita tahu gitu ya terkait dengan pembahasan ini khususnya bid'ah gitu ya. Bukan yang pengkafiran, kalau Ya, kafir mungkin sudah clear. di luar Di luar ini. di luar pemahaman kita gitu ya. Tapi kalau untuk terkait juga ini itu banyak justru risalah yang muncul eh, terkait dengan itu lahir dari Majelis Ulamanya Saudi. Hmm. Yang notabene kita paham betul Saudi itu kan pusatnya agama Islam di sana gitu. Karena memang udah ada Ka'bah di sana gitu kan. Iya. Nah, kemudian eh, kemudian banyak juga yang mengadopsi pemahaman tersebut ke Indonesia gitu. Kita banyak banyak temui teman-teman kita yang kemudian menjaga originalitas Hmm. dari pemahaman agama, Hmm. baik sunnah ataupun segala macam. Kalau tadi mungkin ada sedikit penjelasan besar ketika pembahasan tentang pembacaan apa tadi bacaan-bacaan dalam sholat, Iya. mungkin itu karena memang ada masih ada nabi di saat itu Iya. yang menjadi hukum, Iya. Hmm. bukan kemudian tidak dilakukan nabi. Hmm. Dalilnya mungkin bukan seperti itu Ustaz. Jadi bukan karena tidak dilakukan nabi, tapi karena pada saat itu masih ada Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi hukum. Itu dibolehkan bacaan sholat yang seperti itu gitu. Walaupun Nabi menggunakan bacaan yang lain gitu. Nah, kalau kita menelisik juga atau itu kan mazhabnya yang kita pahami ya, Imam Ahmad bin Hambal gitu. Iya. Apakah kemudian ketika orang mengambil kan dulu kita pernah ada yang tanya ya, kita sebagai pembelajar kemudian kita di Indonesia mazhab kita Imam Syafi'i, udah kita ikutin aja Imam Syafi'i gitu. Iya. Apakah kemudian Arab Saudi dengan pemahaman dan bahkan dilakukan konsensus melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap pemahaman mereka tentang fikih Imam Hambali itu juga kemudian disalahkan kan tentu tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya pada saat ini adalah kemudian apakah kemudian kita walaupun mayoritas di Indonesia gitu, Indonesia mazhab Imam Syafi'i, kemudian kita boleh menggunakan mazhab yang lain dalam aplikasi ibadah. Iya, iya. Karena saya khawatir aja ketika memang pembahasan ini kita tidak pahami secara generalisir, berbeda bagaimana menurut fikih Imam Ahmad, bagaimana menurut fikih Imam Syafi'i, bahkan Hanafi gitu ya. Ini kemudian akan menjadi perdebatan yang semakin tajam. Sehingga fokus kita bukan lagi kemudian mengkaji Islam, tapi kemudian mencari kebenaran terhadap masing-masing kelompok. Gitu. Iya, iya, iya. Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus menyikapi ini dengan gimana tadi pertanyaannya Pak? Coba. Apakah kemudian kita sebagai pembelajar atau yang kemudian tidak secara khusus detik-detik hidup kita itu untuk belajar gitu ya. Paling kan parsial datang ke masjid belajar. Apakah kemudian kita boleh secara pribadi menggunakan mazhab tertentu? Oh ya. Kita nggak di Indonesia nggak pakai Imam Syafi'i gitu, tapi pakai Imam Ahmad bin Hambal. Karena banyak juga di Indonesia yang kemudian kita lihat bahwa dia menggunakan celana cinta itu bagian dari ittiba Rasul gitu, mengikuti sunnah Rasul gitu. Itu yang kemudian perlu kita sikapi bersama. Ya. Ya. Jadi memang bolehkah kita mengikuti mazhab lain atau tidak? Ala ulama berpendapat selagi tidak doruriyah tidak boleh. Namanya tasalsul, campur aduk jadinya Pak. Campur aduk. Contoh dalam bab batal wudu. Kalau mazhab Syafi'i sedikit saja nyentuh antara suami istri, perempuan laki yang bukan mahram, batal wudunya. Tapi dalam mazhab Maliki tidak begitu. Dalam mazhab Maliki kalau syahwat sentuh, naik syahwat batal. Nggak naik syahwat nggak batal. Dalam mazhab lain sentuh
tapi tidak melakukan hubungan badan, tidak batal. Oleh karenanya, kata para ulama, kita nggak bisa campur aduk. Pagi pakai Syafi'i, siang pakai Hambali, sore pakai Maliki. Namanya tasalsul. Kecuali doruriyah, kecuali darurat. Contoh, ketika orang tawaf haji atau tawaf umroh di Mekah, terutama musim haji itu rame, jubelan. Nah itu kita sudah nggak bisa mengikuti mazhab Syafi'i, Pak. Pasti kemungkinan besar tawaf kita batal kalau kita pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Campur aduk Pak perempuan, Pak. Bisa kesenggol. Nah makanya di situ diambil hilah sedikit. Orang yang Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ketika tawaf pakainya Maliki. Tapi di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia kita tetap tidak boleh tasalsul. Tidak boleh mentasalsul, nggak bisa. Jadi kalau kita memang dari awal formatnya ikut Imam Syafi'i, ya kita ikut Imam Syafi'i. Kalau kita nggak ikut Imam Syafi'i, kalau misalnya ikutnya yang lain, ya sudah, teruskan saja gitu. Nah ini penting memang untuk kita pahami bersama bahwa di dalam bersikap itu harus jelas koridor dalilnya. Koridor dalilnya kalau Imam Syafi'i ya kita terus, kalau Imam Hambali ya kita terus saja. Gitu Pak ya. Termasuk tadi menggunakan celana, tadi yang disebut celana cingkrang atau celana atau isbal itu. Nah, tadi yang saya bilang, kalau niatnya ittiba Rasul, sunnah, berpahala. Yang saya kritisi adalah jangan bilang yang celananya di bawah mata kaki itu bid'ah. Itu yang saya kritisi. Itu yang saya kritisi. Jangan bilang itu bid'ah. Mana dalilnya? Gitu. Mana dalilnya? Karena dalam Islam itu value yang penting. Peci. Nggak ada Nabi begini nih Pak. Nih yang peci putih. Ini model ini nggak ada semuanya nih. Peci hijau tuh. Tapi yang value-nya apa Pak? Value-nya apa? Kita nutup rambut ikut Nabi. Supaya apa? Ini kalau rambut kita turun, sujud itu sah kalau 7 anggota badan sentuh bumi. Kalau rambut kita turun begini, nah berarti menghalangi satu anggota badan. Khawatir tidak sah. Nah, pakai peci. Apakah peci begini model sunnah? Tidak, Pak. Ini model ini tidak. Tapi kalau kita niatnya ittiba Rasul supaya tidak tersentuh, supaya sholatnya sah, tetap dapat sunnah. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini bid'ah, dalilnya nggak jelas. Atau dalilnya cukup sederhana. Nabi nggak melakukan. Sederhana Pak, tarakun Nabi laisa bil hujjah. Tidak melakukannya Nabi atas satu perkara tidak bisa dijadikan hujah. Nah ini yang saya pengen sebut Pak ya. Orang biasa pakai gamis. Melihat orang nggak pakai gamis, nggak usah disebut bid'ah. Nggak usah disebut bid'ah. Orang nggak mau maulidan, nggak usah disebut maulid itu bid'ah. Ini maksud saya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai aksesoris apapun itu, pakai gamis, pakai sorban, pakai jenggot, pakai kumis, pakai celana cingkrang, silakan. Kalau niatnya ittiba Nabi, pahala, Pak. Pahala. Yang salah, orang yang melakukan ini kemudian menyalahkan yang tidak melakukan. Nah, ini yang saya poin. Menyalahkan yang tidak pakai jenggot. Yang tidak pakai jenggot disebut tidak ngikut sunnah, bid'ah. Nah, ini yang salah. Tuh. Saya kira itu, Pak ya. Lanjut, saya ada pertanyaan. Boleh, boleh. Cuma kalau kalau Nabi mengatakan ikuti kumis dengan jenggot. Kalau pakai kumis, pakai jenggot. Karena dulu orang Islam disuruh wa'aful liha, panjangkan jenggot. Karena orang Majusi waktu itu memanjangkan kumis. Jadi bedanya kita pakai jenggot. Itu. Tapi sekali lagi, ini bentuk. Kata sebagian ulama, ini bentuk surah. Ini bukan value. Value-nya adalah berpenampilan yang baik, yang menarik. Pakai jenggot, kalau emang ganteng, pakai jenggot. Kalau misalnya cuma satu yang tua atau 2, 3 gitu maksain, jangan. Jangan maksain juga itu. Panjang, misalnya cuma 2 nih Pak. Panjangnya segini gitu Pak. Ngeliatnya gimana gitu. Tapi sekali lagi saya bilang, biittiba. Kalau memang dia ittiba, Pak, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahalanya. Yang penting tidak membid'ahkan yang tidak melakukan. Itu aja. Lanjut. Ada.
Waalaikumsalam. Iya. Dan sementara di Indonesia pun banyak. Ya. Nah, kita yang nggak Khawarij ini kan juga khawatir dengan Islam ini. Ya. Ini gimana sikapnya? Ya nanti, Pak. Betul, betul. Dimanapun tempatnya, kita perlu mawas diri, hati-hati, jaga-jaga. Karena kita nggak tahu. Memang Khawarij sampai sekarang masih ada. Dosen saya menyebut neo Khawarij. Dikit-dikit salah bom, dikit-dikit salah tembak, berbeda pendapat sedikit, bunuh, itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Karena apa? Pemahaman yang picik. Tadi sudah saya jelaskan sebabnya apa, kenapa dia punya pemahaman seperti itu, dan respon Ahlus Sunnah bagaimana? Bagaimana pendapat Sayyidina Ali ketika dikafirkan oleh Khawarij? Sayyidina Ali tidak mengkafirkan Khawarij. Tidak begitu pendapat, tidak gitu respon kita. Sikap kita nggak begitu. Ada orang bilang kita kafir, terus kita bilang lu kafir juga. Nggak begitu. Tidak begitu. Sayyidina Ali tidak membalas setiap semua orang yang mengatakan beliau kafir, yang mengatakan beliau musyrik bahkan. Tidak, Sayyidina Ali tidak pernah melawan itu. Karena kenapa? Kalau Ahlus Sunnah jelas pelaku dosa besar, tapi masih ada imannya, Islam. Cuma dia disebut fasik. Nanti dicuci neraka sekian lama sampai bersih baru masuk surga. Gitu. Tapi kalau dia terang-terangan memang kafir, non-muslim, dia jawabannya kekal di neraka. Nah, ini bedanya, Pak, kekal di neraka. Sikap kita gimana? Ada dua. Kafir atau non-muslim, ada namanya kafir dhimmi, ada namanya kafir harbi. Kalau kafir dhimmi adalah orang non-muslim yang tidak memerangi orang Islam. Zaman dulu ada terbagi dua. Ada kafir yang merangi Nabi, ada kafir yang tidak merangi Nabi. Di Madinah itu majmuk, Pak, beragam. Nggak hanya Islam aja. Yahudi ada, kafir-kafir lain ada, penyembah berhala ada. Tapi yang tidak memerangi Nabi dibiarkan sama Nabi. Ini seperti Indonesia gini, seperti biasa aja. Kalau memerangi, kalau muslim baru kita perangi balik. Namanya defensif. Gitu. Jadi prinsip kita dalam menyikapi ini satu. Tidak boleh menyebut sembarangan orang hanya karena satu hal yang mengindikasikan dia kafir, kita katakan kafir. Ini Imam Ahmad hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Quran bukan kalamullah muqaddasah, bukan. Quran makhluk. Tapi si Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah pada waktu itu. Nggak dikafirkan, karena belum jelas. Belum jelas. Nah, satu, sikap kita nggak boleh sembarangan, hanya satu indikasi, dua indikasi kita kafirkan. Yang kedua, kalau ada memang satu orang kafir, kita sudah tahu kalau dia punya konsekuensi masuk neraka abadan. Ini bedanya, Pak. Islam dengan non-Islam bedanya ini. Islam dosa besar, tidak diampuni Allah, dosanya tidak terampunkan, dicuci neraka sekian tahun, sekian puluh ribu tahun, selesai masuk surga. Tapi kalau non-Muslim, baik misalnya, Pak, ini ada pertanyaan nih. Baik, tapi tidak Islam, maka dia kekal di neraka. Nah, kemudian ada non-Muslim, tapi tindakannya baik-baik saja. Ya sudah, kita baik-baik aja, Pak. Nggak boleh kita ganggu. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Bahkan orang tua kita dalam surat Luqman itu, kalau dia kafir, tetap kita perlakukan dengan baik. Orang tua kita misalnya pindah kafir, atau kitanya dari kafir pindah muslim, tetap nggak boleh melakukan orang tua dengan buruk. Kalau gajian dikasih, kalau ada masakan lebih dikasih, ada uang lebih kasih tetap, meskipun orang tua kita kafir. Jadi sikap kita dua. Kalau kafir dhimmi, kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau kafir harbi, dia memang menyerang kita, menghantam kita, membunuh kita, boleh kita lawan. Nah, ini sikap kita, Pak, ya. Kemudian lanjut, masih ada? Enggak, Pak. Kalau kita lihat di dalam firman kita kan ada dua ormas Besar, ya. besar Iya. di dalam kegiatan sehari-hari di beberapa ibadah. Iya. Itu ada beberapa hal yang agak berbeda ya dalam penerapan. Jadi kadang-kadang ada bahasa itu bid'ah atau tidak.
yang menjadi masalah menurut saya adalah atau yang menjadi perhatian adalah bagaimana kita misalnya ya, hari ini saya jamaah oke sebenarnya jamaah itu besok saya menjadi jamaah Muhammadiyah sehingga saya dapat ilmu yang mungkin saja itu akan menjadi patokan saya untuk bertindak. Masalah pertanyaan saya adalah bagaimana kita untuk punya ilmu yang cukup sehingga kita tahu bahwa apa yang akan kita lakukan itu memang betul sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kita harus betul-betul mengerti dalil dan dalil. Tidak ada lain, Pak. Al-Islam wa dalil, ad-din wa dalil. Agama ini adalah agama muqaddasah. Agama ini suci. Kita tidak bisa serta-merta menggunakan akal pikiran kita. Satu, dalilnya dulu. Dalil. Kalau kita tidak tahu dalil, tidak belajar dalil, nggak memahami dalil, dan untuk memahami dalil tentu perlu belajar, Pak. Tentu perlu memahami, tentu perlu baca kitab, tentu perlu belajar ke ulama. Kalau kita tidak tahu dalil, kita pakai akal. Kita pakai akal kita. Misal, ada pengajian bilang, itu maulidan bid'ah. Kita pikir pakai akal saja. Apakah value, apakah ada isi dari acara maulidan itu yang melanggar ketentuan Allah? Nah, kalau tidak ada, sederhana, Pak. Islam itu yang penting value-nya baik. Value-nya baik. Dan yang kedua, kita lihat ada nggak ulama mencontohkan. Kalau ada ulama mencontohkan, kita bisa ikut. Tapi kalau kita mau bikin perkara baru sendiri, juga tidak bisa. Karena kita nggak sealim itu untuk membuat satu perkara baru. Gitu. Jadi untuk kita betul-betul bisa bijak dalam bertindak, bijak dalam memahami, dalam menghadapi Muhammadiyah misalnya, atau menghadapi NU misalnya, ilmu memang. Ilmu. Dalil. Yang kedua, kita bisa menggunakan akal. Sayyidina Mu'az, ketika diutus Nabi untuk menyelesaikan permasalahan di Yaman, ditanya, "Ya Mu'az, wahai Mu'az, seandainya engkau menemukan suatu perkara nanti yang tidak terselesaikan, apa yang akan kamu lakukan?" Dijawab, "Saya akan menggunakan Al-Quran." Nabi. Kalau tidak terjawab juga perkara itu, saya akan menggunakan Al-Hadis. Kalau tidak terjawab juga, saya akan menggunakan akal saya. Dan Nabi restu dengan itu. Makanya dalam usul fikih, penyimpulan hukum itu ada 4 metode. Pertama, melalui dalil Quran. Yang kedua, dalil hadis. Yang ketiga, namanya ijma'. Ijma' itu ulama kolektif berkumpul, berpikir, menuangkan gagasannya, kemudian lahirlah kesepakatan seperti MUI atau Bahsul Masalah NU, namanya ijma'. Yang keempat namanya qiyas. Qiyas itu menganalogikan sesuatu yang terjadi zaman dulu dengan fakta zaman sekarang. Contoh rokok. Contoh misalnya meminum minuman yang keras, atau yang paling gampang itu contohnya dulu tidak ada dalil tentang nempeleng orang tua. Tidak ada. Mukul orang tua, tidak boleh. Tapi ada dalil tentang berkata yang buruk. Nah, maka dikiaskan. Kalau berkata buruk ke orang tua aja tidak boleh, apalagi memukul orang tua. Nah, jadi gitu. Jadi ada 4, Pak. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Tidak selesai di hadis, ijma'. Tidak selesai di ijma', ada qiyas. Nah, ini untuk kita bijak dalam memahami sehingga kita melihat orang bersikap dimanapun jadi lebih baik lagi. Gitu. Tetap semuanya landasannya adalah ilmu, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Jadi sekali lagi, mungkin saya boleh simpulkan. Yang pertama, pengkafiran atau kita mengejas seseorang ya kafir, si dia kafir, si A kafir, si B kafir. Kalau kita tahu betul, jelas dia kafir. Seandainya dia mengatakan misal, saya tidak percaya Al-Quran, dia memang kafir. Saya Kristen, memang kafir, jelas. Tapi kalau tidak ada indikasi jelas, nggak boleh. Yang kedua, kalau kita mau mengatakan si A bid'ah, harus ada dalil Nabi yang menjelaskan itu. Dalil, bukan dalil
yang tidak pernah dilakukan Nabi, bukan. Tapi dalil yang mengatakan yasinan memang bid'ah. Maulidan bid'ah. Tasbihan pakai apa? Pakai alat hitung bid'ah. Kalau ada dalil jelasnya baru kita bilang bid'ah. Atau yang kedua, kita gunakan prinsip Islam itu bukan bentuk, tapi adalah nilai. Nilainya, bukan bentuknya. Itu juga bisa menjadi patokan supaya kita bisa menilai mana bid'ah, mana bukan. Mana kafir, mana bukan. Semoga ini bisa menjawab dan menjadi tambahan baru, pemahaman baru bagi kita, sehingga kita bisa lebih bijak lagi bersikap, lebih baik lagi dalam bertindak, dan terus menjadi hamba Allah yang lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya kira cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.